Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang wajib disembah. Yang wajib disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Rahim Mutakun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa marilah kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga ditetapkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita juga, amin ya rabbal alamin. Untuk mempercepat atau menyingkat waktu, kita segera saja kita mulai pengajian Ahad pagi Masjid Raya Mutakun ini dengan berbagai rangkaian mata acara. Yang pertama adalah nanti pembukaan, dilanjutkan dengan tadarus, dilanjutkan lagi dengan acara tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Ustadzah Kristiana Wardani SHM. Dilanjutkan dengan tilawah anak, dan nanti ada acara-acara yang lain, diantaranya ada ikrar syahadat dan lain sebagainya, dan nanti diakhiri dengan segera saja mari kita awali pengajian pagi hari ini dengan doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustazah Kristiana Wardani SHM. Mudah-mudahan akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan menjadikan pijakan untuk kita lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Raya Mutakun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pagi ini kita datang ke rombongan tamu yang luar biasa dari Malam Center Yogyakarta. Oleh karena itu, sebelum beliau akan memberikan pencerahan, memberikan ceramahnya di pagi hari ini, beliau adalah Ustadzah Kristiana Wardani SHMH dari Mualaf Center Yogyakarta. Akan saya awali dulu sebelum beliau menyampaikan beberapa terkait yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Dan kita perkenalkan, beliau adalah Ustadzah Kristiana Wardani SHMH. Tentu sebelum beliau akan menyampaikan, akan kami awali sebagai pemantik, sebagai awal untuk mengawali beliau dalam menyampaikan dakwah dan pencerahan di pagi hari ini. Yang pertama, tentu ini satu pertanyaan yang akan kami sampaikan, sehingga mengapa beliau menjadi seperti ini. Dan terbatasnya waktu karena hanya 1 jam,
Oleh karena itu segera saja yang pertama, nanti maaf untuk jawaban yang pertama sudah disampaikan, tentu akan kami lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Bapak sekalian, monggo kita hadirkan dalam hati kita masing-masing untuk lebih khusyuk, untuk lebih fokus pada pengajian yang luar biasa pada pagi hari. Baiklah, yang pertama akan kami sampaikan sebuah pertanyaan. Yang pertama adalah kira-kira Ustaz, ini apa yang menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah pemicu yang sehingga akhirnya Ustaz ini memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf? Pertanyaan yang pertama seperti itu mohon untuk disampaikan, dan pada saatnya nanti sudah selesai akan disampaikan untuk pertanyaan yang berikutnya. Dipersilahkan dibuka dan seterusnya. Dan terima kasih Bapak dari Masjid Putakin ya, Al-Mutakun ya. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Memperkenalkan diri dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Kristiana Wardani, yang mungkin Bapak Ibu kalau di jalan bisa panggil saya Bu Kris atau juga Bu Wardani. Monggo. Ini kalau saya lihat komposisinya sudah seperti yang sudah dinaskan oleh Rasul ya. Prianya sekian, ibu-ibunya lebih banyak, mungkin 4 kali lipat, betul begitu. Artinya apa yang disampaikan Rasul kita itu semakin mendekati akhir zaman semakin benar begitu apa yang sudah dinas di Quran. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon waktu. Di sini saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal. Tadi beliau sudah menyampaikan tentang apa motivasi kami ya untuk masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, kita punya sebuah perasaan ya begitu ya. Ketika kita lahir di dunia, dari kita kecil sampai kita besar, kita punya sebuah dorongan untuk mencari siapa Tuhan kita atau siapa Allah. Nah, itulah yang menjadi motivasi Bapak Nun Sewu dan Ibu sekalian, kenapa saya kemudian bisa sampai hari ini, pada tanggal 29 Desember 2024 ini saya bersama Bapak Ibu sekalian di sini menggunakan hijab dan juga bersama-sama sama Bapak dan Ibu untuk melakukan pengajian bersama. Itu adalah motivasi pertama saya, karena dulu saya terlahir itu sebenarnya keluarga campur Bapak Ibu ya. Bapak saya mungkin Islam, tapi waktu itu saya tidak mengenal beliau sebagai Islam karena memang ayah saya ini pada saat masa hidupnya tidak menjalankan syariat Islam di keluarga seperti itu, dan lebih banyak ke nilai-nilai Kristiani karena ibu saya pada saat itu ibu saya Kristen, sehingga kami besar di keluarga Kristen seperti itu. Walaupun bapak itu Islam tapi tidak pernah menunjukkan keislamannya di keluarga. Itulah motivasi awal kami untuk mencari sebenarnya yang benar itu yang mana. Awalnya seperti itu. Dari SMA sampai dengan kuliah, kemudian kami mencoba mencari tahu tentang perbedaan Islam dan Kristen. Waktu itu kalau agama kan memang yang mayoritas itu yang dikotominya cuma 2, Kristen sama Islam, walaupun mungkin ada Hindu, ada Buddha, tapi lebih karena di Indonesia lebih banyak Kristen dan Islamnya sehingga lebih banyak pemilahannya seperti itu. Jadi pada waktu itu kami terus mencari. Bapak Ibu, saya mencari itu sejak SMA, tapi Allah beri hidayah itu saya usia 38 tahun. Jadi saya itu sudah menikah dengan seorang laki-laki yang beragama Kristen juga. Kemudian kami punya 3 anak yang kemudian kami semua juga beragama Kristen pada saat itu. Nah, qadarullah, Allah telah memberikan hidayahnya kepada kami, dan pada bulan Januari 2017 saya diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersyahadat, dan sampai hari ini
kami meluk agama Islam, dan kami mohon doanya Bapak Ibu sekalian supaya sampai akhir saya bisa istiqomah dan bisa bertemu Bapak Ibu sekalian nanti di jannahnya Allah. Mungkin itu yang bisa saya awali ya, di pagi hari ini terkait dengan motivasi begitu. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz untuk mengawali dari apa yang disampaikan. Akan kami sambung, akan dilanjut dengan pemantik berikutnya. Baik. Baik Ustaz, sudah terjawab yang pertama. Maaf Bapak Ibu, untuk kali ini tampaknya metode kita, dakwah kita melalui interaktif seperti ini. Jadi akan kita gali seberapa jauh yang dialami oleh Ustaz kita ini. Yang kedua adalah tentu selama proses sesuatu itu membutuhkan proses. Baik. Saya yakin yang panjenengan alami tentu banyak rintangan, banyak halangan, banyak cacian dan macam-macam. Ini sebagai satu kendala dalam kehidupan panjenengan untuk hijrah. Baik. Saya yakin itu. Boleh diceritakan sedikit Saudara untuk tantangan yang panjenengan hadapi, barangkali dari lingkungan keluarga sendiri, kemudian dari masyarakat, mungkin dari yang lain. Monggo. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, tidak ada suatu nikmat yang kita peroleh tanpa usaha atau tanpa ikhtiar. Nah, ini betul. Dan kami mengalaminya sendiri. Karena sepanjang kehidupan kami ketika mulai dari, jangankan dari syahadat, mulai dari sebelum syahadat, akan syahadat, itu tantangannya sudah luar biasa. Saya itu punya pekerjaan sebagai abdi negara, dan di kantor itu sudah terpilah PNS misalnya atau non PNS yang agamanya Islam mana, yang agamanya non Islam mana, dan itu kan sering ada pembinaan satu dengan yang lain. Jadi kalau bicara soal tantangan atau apa yang menjadi hal-hal berat yang harus kita lampaui ketika kita membuat sebuah keputusan sebagai seorang muslim. Ibu bapak, mungkin bapak ibu nanti yang sudah muslim pun masih banyak tantangannya untuk bisa istiqomah. Jadi kalau orang selama ini ngeributin soal gimana caranya nge-login atau membuat masuk orang jadi orang Islam kan begitu. Tapi kalau kita tidak jaga apa yang sudah kita punya, iman kita ini, nanti kita bisa log out Pak, Bu. Jadi hati-hati. Cara log out tuh gampang, cara login pun juga gampang kalau kita mau kan begitu. Allah sudah bilang kalau kita datang kepada Allah dengan cara merangkak, Allah akan jalan mendekati kita. Kalau kita dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekati kita secara berlari kan begitu. Artinya itu pun harus kita jaga selama kita menjadi seorang muslim atau muslimah. Sekali lagi ibu bapak, saya menceritakan tadi kenapa saya perlu awali dengan ini, bahwa tantangan itu tidak hanya pada saat saya atau rekan-rekan mu'alaf lainnya itu mau masuk, tapi tantangan itu adalah bahkan yang lebih besar ketika kita sudah masuk Islam, untuk tetap menjaga keistiqomahan kita sampai akhir. Itu yang lebih berat menurut kami. Jadi waktu saya pertama masuk Islam itu, tantangan terberat adalah saya di keluarga Kristen. Semua sudah Kristen. Apa yang mau dicari? Begitu. Tiap hari kami ke gereja, dan kami punya tentu saja pemuka agama. Sama seperti kita yang di sini pasti punya pemuka agama, atau dalam hal ini adalah ustadz dan ustazah yang menjadi pembimbing kita. Saya pada saat itu mau syahadat jam 8 pagi sampai jam 3 dini hari, saya masih digondeli sama Pak Pendeta kalau itu. Mungkin Pak Pendeta sampai hari ini juga masih baik hubungannya dengan kami Pak. Artinya tidak ada benci begitu, karena sudah didiskusikan dengan cara yang baik, dan itu sudah hak. Ketika sudah pilihan, maka itu sudah hak. Makanya kenapa beragama itu menjadi salah satu hak yang harus dijaga dalam kehidupan bernegara. Kalau di kita kan tidak boleh ada paksaan Bapak Ibu, nggih.
Jadi masuk Kristen atau masuk Islam atau masuk agama apapun tidak boleh dipaksa, kan begitu. Jadi kalau sampai ada yang mengaku aku itu dipaksa, kita itu negara Indonesia yang tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu sepanjang itu dilakukan dengan cara-cara yang baik seperti itu. Jadi sekali lagi ibu bapak, nanti kalau yang keluarganya masih campur ya, ayo kita berlomba-lomba untuk memberi contoh supaya kita menjadi seorang muslim yang kafah seperti itu. Jadi pada saat itu ya karena sudah Kristen semua ya Pak, Bu, itu lebih sulit apalagi menjelaskan kepada anak-anak. Saya waktu itu anak saya yang pertama masih SMA kelas 1, anak saya yang kedua itu masih SD kelas 2, kemudian anak saya yang ketiga itu masih PAUD, TK lah, TK besar. Nah ini yang kemudian menjelaskan. Kemudian akhirnya ini jadi mantan suami ya Pak, Bu, jadi cerita karena akhirnya kami berpisah. Memang berat, itu berat sekali buat kami pada saat itu mengambil keputusan. Karena saya sudah menikah selama 16 tahun dengan suami saya yang dulu Kristen. Qadarullah, mantan suami saya itu sekarang juga Muslim. Ya jalan Muslimnya tidak dengan saya, tidak apa-apa. Yang penting Allah bawa kami semua ke keselamatan semua, seperti itu. Tapi cara Allah itu kan cara yang kita tidak bisa rencanakan ya Bapak Ibu kan ya. Kita tuh udah maunya aku cinta mati padamu kan begitu sama pasangan. Tapi Allah bilang itu nggak baik untukmu. Maka Allah akan ganti yang lebih baik, dan dia juga mungkin saya bukan orang yang baik untuk dia. Kadang-kadang sama-sama orang baik tapi tanpa sengaja malah membawa ke jalan yang tidak baik. Kalau Allah itu sudah tetapkan kamu itu lebih baik sama ini, kalau sama ini nanti kamu tidak bisa login kan begitu? Bisa. Alhamdulillah qadarullah, mantan suami kami itu sekarang juga sudah Islam, dan anak-anak alhamdulillah juga sekarang tanpa paksaan Bapak Ibu semua sudah masuk Islam. Hanya satu putri saya yang nomor 1 itu masih Kristen. Saya mohon doanya supaya karena anak ini sudah umur 20 tahun ya sekarang. Tentu saya tidak boleh memberikan cara-cara yang memaksa begitu. Jadi biarlah dia belajar mengenai keislaman ini dengan lebih mandiri. Alhamdulillah Bapak Ibu, ingat baik-baik, setelah kita mengimani yang perlu kita lakukan adalah belajar ilmunya. Karena tanpa ilmu nanti kalau kita ketemu lagi sama teman-teman kita yang non sewu yang masih di sana, Bapak Ibu nanti salah ucap, Bapak Ibu bisa geser lagi login ke tempat lain begitu. Jadi memang yang harus dijaga ini ilmunya. Kalau kita sudah mengimani sesuatu, khususnya sekarang iman Islam begitu, ya maka kita harus tambahkan dalam iman kita tuh keilmuan kita. Supaya apa? Kita bisa istiqomah itu tadi Ibu Bapak. Jangan sampai udah upaya, kalau bahasa lebaynya anak sekarang tuh berdarah-berdarah gitu ya, masuk Islam, besok log out lagi, nanti login lagi, nggak jelas begitu maksud saya. Jadi Bapak Ibu, iman itu harus dipertanggungjawabkan begitu. Sehingga kemudian ketika Bapak tadi mengandikan tantangannya di keluarga, mantan suami saya dulu kasih 3 syarat saya boleh syahadat. Syarat pertama adalah saya nggak bisa nungguin katanya. Jadi dia tidak mau menunggui saya mengucapkan kalimat syahadat. Itu yang pertama. Syarat yang kedua waktu itu dia berikan itu adalah jangan di dekat rumah. Mungkin malu Pak, Bu, karena keluarganya keluarga besar Kristen begitu. Sehingga kalau saya di sana mungkin akan menimbulkan gejolak keluarga yang kurang baik seperti itu. Dan yang ketiga itu beliau minta jangan bawa anak-anak masuk Islam gitu. Itu syarat 3 yang saya disampaikan mantan suami saya itu kepada saya pada saat saya mau syahadat. Pada waktu itu saya langsung jawab, nomor 1 saya sanggupi. Artinya beliau tidak menunggui saya. Nah, kemudian saya
menyepakati yang nomor 1, saya menyepakati juga yang nomor 2, yaitu untuk tidak bersyahadat di masjid tempat kami tinggal, begitu. Akhirnya saya waktu itu di Wonosari, di masjid di Budekan. Waktu itu saya dibantu oleh salah satu pensiunan Bapak Ibu. Jadi dulu rekan kami di kantor tapi sudah pensiun. Namanya Ibu Siti Wasinga. Alhamdulillah beliau sampai hari ini masih sehat. Kemudian syarat yang 3. Lah ini yang ketiga ini yang saya berat sekali. Karena iman Islam itu kan tidak bisa saya paksakan. Kalau anak saya besok mau masuk Islam, masa saya bilang iya saya janji saya nggak akan bikin anak-anak tuh Islam, kan begitu? Nggak mungkin. Dan tentu saja ketika saya masuk Islam, harapan saya adalah orang-orang yang saya kasihi itu pasti juga masuk Islam, begitu. Sehingga pada saat itu nomor 3 itu nggak saya jawab, Pak, Bu, sama suami dulu. Saya cuma bilang kalau saya mampu, saya bilang begitu. Tapi kan saya tidak mungkin mampu sampai ke sana untuk menghindari anak saya untuk tidak masuk Islam, nggak bisa, karena itu hak. Akhirnya diizinkan. Saya syahadat 2017, 2018 nih terus goyang, Pak, Bu, di dalam dalam satu kapal. Kalau arahnya tujuannya udah beda kan, mau kemana? Satu belokin ke kanan, satu belokin ke kiri, nanti ke kanan dikiriin lagi, kan begitu. Nah ini yang beratnya selama dari 17 sampai 18, akhirnya 2019 awal itu konfliknya lebih ke konflik agama daripada konflik harian ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti kalau konflik rumah tangga kan kecil-kecil tuh kayak ya hari ini misalnya mau beli lauk ini, bapaknya enggak mau ini, kan begitu. Ya yang kecil-kecil gitu. Atau mungkin duitnya kurang ya Bu, belanjanya. Ya itu bapak cari itu pokoknya. Atau malah ibu yang apa nek cara Jawa niku apa wes anyel gitu terus cari sendiri kan gitu. Seperti itu konflik-konflik rumah tangga. Konflik di tempat kami dulu tidak seperti itu Bapak Ibu. Konflik tempat saya antara 2017 sampai 2019 itu udah lebih lebih kompleks. Jadi lebih ke kayak gini. Bangun pagi setiap hari Minggu ya. Ini Minggu, Pak. Kalau Minggu saya pengajian, Pak. Tapi suami saya kan ke gereja. Kan begitu sama anak-anak. Nanti kalau saya udah siap-siap mau pengajian begitu suami saya tuh biasanya mandiin anak, kan ibu-ibu ya, jarang yang bapak-bapak mandiin anak. Nah biasanya saya mandikan, kemudian mau saya bawa, saya ajak ke pengajian. Habis mandi itu langsung digeret sama suami saya dulu. Digeretnya gini ya, si kecil, nah, langsung pakein baju gereja gitu loh. Ini udah yang konfliknya yang udah gitu-gitu. Terus ketika saya sholat, anak saya waktu mau ikut saya sholat, anak kecil ya Pak, Bu, ikut-ikut kan. Nah, terus nanti ditarik lagi, dipegang tangannya gini. Nanti kamu kalau mati dipocong loh, katanya gitu. Jadi udah nggak sehat kalau menurut kami. Jadi memang betul bahwa kita punya tantangan seperti itu Pak, dan itu berat karena ini adalah orang-orang terdekat saya loh, bukan orang-orang jauh. Karena saya 16 tahun bersama beliaunya dan 3 anak ini bersama-sama dengan saya. Dan ini nggak gampang. Sehingga kadang nanti anaknya ini nangis kan begitu. Bu, katanya dipocong, bener apa enggak? Saya tuh mau jawab iya. Nanti dia takut kalau saya jawab enggak. Loh, kita semua juga seperti itu kan begitu. Jadi cara saya menjelaskan pada saat itu, saya cuma bilang kita hidup tidak untuk mati, saya bilang begitu sama anak-anak. Kita kan nggak akan mati toh Dek sekarang kan gitu, nggak usah dipikir, saya bilang begitu. Jadi hal-hal kecil itu yang saya redam untuk supaya tidak berkonflik. 2019 awal kemudian jadi semakin meruncing karena di situ udah ada keluarga besar udah speak sana speak sini. Kalau orang sudah dewasa kan nggak mungkin ya Pak Bu langsung tembak gitu, enggak kan ya, modelnya mengucilkan kayak gitu, kok iso toh kan gitu-gitu, seperti itu. Keluarga besar suami, karena keluarga suami semua Kristen. Kalau ibu saya kebetulan anak tunggal, jadi
keluarga tuh ada Pak D jauh tapi Islam. Jadi lebih, kalau dari keluarga saya agak lebih aman Pak. Kalau dari keluarga suami yang memang agak banyak Kristen dan Katoliknya, seperti itu. Nah itu tantangan di dalam keluarga, dan sampai 2019 awal itu sudah tidak kondusif dan lain sebagainya. Akhirnya di 2019 akhir kami memutuskan untuk berpisah, Bapak Ibu. Dan 2019 akhir Desember saya berpisah, sudah ketok palu. Februari suami masuk Islam. Bertemu dengan seorang wanita muslim yang bisa membuat beliau syahadat. Jadi saya nggak usah capek-capek Bapak Ibu ya. Sudah dibantu sama muslimah lainnya sehingga bapaknya ini bisa Islam. Dan itu mengurangi masalah ayahnya menceritakan hal buruk tentang Islam ya Pak Bu. Itu yang kami rasakan itu seperti itu. Jadi walaupun kami sudah pisah, kalau bapaknya ini masih cara pandangnya lama, maka ini anak akan membuat si anak ini kan punya gambaran yang buruk tentang Islam. Alhamdulillah, makasih Bapak. Alhamdulillah kemudian beliaunya bisa masuk Islam dan berhenti bercerita tentang hal-hal buruk yang terjadi, malah sebaliknya. Ketika bertemu ayahnya itu sholat kan, seperti itu. Nah inilah yang menurut saya di luar cara pikir kita sebagai manusia ya Ibu Bapak. Jadi kalau orang sudah memilih Allah itu jangan terlalu berat le mikir nggih Bapak Ibu. Karena kabeh niku pun diatur sama Gusti Allah, sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu tuh misalnya non sewu di rumah ada keluarga yang mungkin beda kan begitu ya. Jangan Bapak Ibu tuh selalu berpikiran aku kudu ngene, engko bar ngene kan. Itu semua memang perlu dipikirkan, tapi tidak mengikat. Jangan sampai membuat kita itu merasa harus seperti ini. Karena itu sesuai kemampuan. Allah itu meminta kita sesuai kemampuan loh Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang namanya paksaan. Apalagi sampai Allah tuh ngasih ujian sama ibu semua itu atau bapak semua itu melebihi kemampuan. Jadi nek cara Jawa niku sak tekane. Nek saged ngeten nggih pun ngeten. Nggih nanti sisanya Allah bereskan pasti. Ya itu gambaran Pak yang bisa saya sampaikan. Apalagi di kantor. Delalah Bapak Ibu, setelah saya masuk Islam 2017, 2018 awal itu saya promosi. Langsunglah suara-suara gak enak itu keluar. Oh, masuk Islam biar dapat jabatan begitu. Wah, ya Allah. Saya alhamdulillah. Saya cuma begitu jawabnya. Mau apa? Kita mau jawab yang berhadap-hadapan secara serius, malah memperuncing masalah loh Bapak Ibu. Kita itu tidak boleh memperuncing masalah. Kita doakan saja orang-orang yang mengatakan yang tidak benar itu nanti pada akhirnya mengatakan hal yang sesuai dengan yang sebenarnya. Nanti jalannya Allah yang akan bicara seperti itu. Ya itu tantangan-tantangan kami Pak Bu selama kami mau masuk sampai dengan begitu masuk awal Islam. Hati-hati, ini yang paling berat. Kalau sudah masuk Islam kemudian berhenti cuma cari ilmunya hanya di situ aja, mau deket nanti deket sama teman-teman yang Nasrani itu bisa lock out lagi. Begitu. Saya tidak bilang Nasrani itu harus dijauhi ya, begitu, salah. Kita itu keliru kalau membuat. Bagaimana mungkin Bapak Ibu teman-teman kita yang belum syahadat itu kita jauhi, pokoknya dijauhi pokoknya sampai cerak kan gitu. Itu sesok tuh mereka tuh bagaimana bisa syahadat loh kalau nggak kenal sama jenengan. Saya itu
berpikir kalau kita Muslim itu tidak menguatkan ilmu, kita yang kegeret ke sana, ya begitu toh. Tetapi kalau kita tidak karena Rasulullah sendiri aja berinteraksi dengan kaum non Islam. Bagaimana mungkin mereka akan mengenal kita kalau kita nggak menunjukkan siapa kita di dalam sebuah interaksi yang lebih luas. Jadi bukan berarti untuk dijauhi, bukan saya nggak mau, nanti saya bisa login lagi begitu ya, log out lagi kan begitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Caranya adalah bagaimana kita menambah ilmu kita supaya kita itu kuat secara iman. Kemudian kita bisa membantu rekan-rekan kita yang belum mengenal Allah bisa menjadi kenal dengan Allah, dan kemudian bisa sama-sama kita menjadi seorang Muslim dan Muslimah sebelum hari akhir atau akhir zaman itu datang. Seperti itu. Jadi itu Pak yang mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bukan untuk dijauhi, tapi juga bukan untuk kemudian ikut-ikutan ke sana sini, nggak jelas. Jadi memang kita harus bisa jadi lilin ya untuk semuanya, sehingga yang pada belum ini menjadi masuk seperti itu. Tapi ingat baik-baik Pak, Bu, nggak boleh paksa. Cara masuk itu banyak. Saya belajar dari Mu'alaf Center. Saya kenal rekan-rekan Mu'alaf Center itu karena saya ingin menjaga keislaman saya, sehingga saya berusaha mencari komunitas yang bisa membuat saya semakin kuat secara iman Islam. Nah, dari saya yang belajar mu'alaf ini motivasinya Pak, betul Pak, beda-beda. Jadi nggak selalu harus hal-hal yang besar ya Ibu Bapak. Kadang hal kecil, mungkin di sana dia tidak diperhatikan, kemudian di sini kita memperhatikan, itu aja hatinya terus ridho untuk masuk Islam. Seperti itu. Jadi itu yang penting menurut saya untuk kita maknai bersama, bahwa Islam itu tidak hanya untuk masuknya saja Pak. Apalagi Bapak Ibu yang sudah dari kecil atau dari kecil sudah tumbuh dalam lingkungan yang Muslim. Ini punya kewajiban lebih sebenarnya untuk memberikan keluar contoh bagaimana seorang Muslim dan Muslimah, sehingga membuat ketertarikan orang lain untuk menjadi seorang Muslim dan Muslimah. Jangan terus udah jadi Muslim terus dikit-dikit mutungan Bu, nun sewu Pak, terus nanti malah rumah tangganya darder. Nah, siapa yang mau masuk kalau lihatnya yang kayak gitu? Kita harus bisa jadi contoh dan jadi teladan bagi agama kita. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya tahu. Baiklah Bapak Ibu jemaah Ahad Bagi rahimahullah, dengan pertanyaan yang kita sampaikan sebelumnya tadi tentu akan menjadi sebuah penyemangat untuk kita semua, bahwa dalam menegakkan Islam itu ternyata beratnya luar biasa, tantangannya sungguh silih berganti. Betul lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jauh akan kita mintakan sebuah pengalaman dari beliau, dan kita yakin bahwa selama ini yang sebelumnya penjenengan itu di beberapa komunitas, di beberapa kelompok, nah sekarang sudah masuk di sebuah kelompok birokrasi pemerintah. Tentu ini saya yakin penjenengan juga ada tantangan dan tantangan. Nah, maka dari itu pertanyaan dari kami adalah sebagai seorang pengalam. Nah, kembali bahwa bagaimana di lingkungan kerja penjenengan saat ini yang selalu berhadapan dengan atau sebagai penjaga profil seorang pejabat publik, ketika menghadapi hal realita yang nyata seperti ini, adakah kira-kira yang menjadi sebuah penghambat, ada pembeda dan seterusnya? Monggo sekali lagi di lingkungan kerja saat ini. Pak Bu, baik. Kalau di kantor itu begini, kita itu bekerja di
ranah publik ya Pak. Jadi kami itu bekerja di pemerintahan. Pemerintahan itu kan lembaga pertama yang wajib menjamin kebebasan dalam beragama. Jadi secara birokrasi itu tidak ada masalah Pak. Jadi semua agama itu dilindungi seperti itu. Tetapi yang menjadi masalah itu lebih ke sosial ya. Jadi di awal-awal kan begitu, jadi agak kikuk gitu ya. Karena saya kan biasa datang pembinaan rohani Kristen kan begitu. Sekarang nggak ikut lagi. Pasti di belakang saya banyak suara. Tapi sudahlah. Kalau saya tidak dengar, saya anggap tidak ada, seperti itu Pak. Jadi menjaga diri dari, kan kita nggak bisa Bapak Ibu tutup mulut orang itu banyak banget, nggak bisa. Tangan kita itu cuma 2. Kalau kita mau tutup mulut orang banyak sekali ini nggak mungkin. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Tutup telinga kita. Sudah tutup telinga kita untuk hal-hal yang tidak baik, begitu. Jadi pada awal-awalnya jadi ya bahasanya miring-miring banyak lah kan begitu. Kadang nanti ngobrol apa terus bilang, ya kan awake dhewe iki sing cetha-cetha wae lah kan gitu. Di komunitas sana saya dianggap jadi tidak cetha kan begitu. Kalau mau saya jawab ya nggak cetha siapa kan begitu. Nah tapi itu nggak selesai Pak Bu kalau digituin terus kan begitu. Jadi malah nanti nambah keributan. Nah ini yang saya memilih untuk diam. Jadi diam itu memang cara yang paling tepat ketika sudah terlalu banyak fitnah yang keluar kan begitu. Nah kita buktikan dengan karya saja atau dengan perbuatan. Kita tetap melakukan fungsi kita dengan baik, kita tetap bekerja dengan baik, kemudian memberikan baik Pak, terima kasih. Tes, ini langsung. Ini kemasannya bagus yang itu Pak, tapi mantapnya yang ini Pak. Berarti orang dulu itu lebih afdol ya Bu ya, lebih wantek kayak orang Jawa. Itu tadi yang saya gambarkan Pak. Di lingkungan kantor itu karena kami adalah lembaga pemerintahan sehingga tetap harus dijaga ya. Pemenuhan hak itu tetap kami jaga. Tetapi di lingkungan pergaulannya ya, ini yang memang harus agak berbeda. Kemudian terbiasa ya kalau orang bukan hanya di lingkungan kantor Pak, saya kira di lingkungan masyarakat apalagi tetangga ya Bu, katanya kalau di mana-mana ada quotes tuh bilangnya kutipan-kutipan kalimat tuh bilang mulut tetangga tuh lebih pedas kan begitu. Seperti itu. Nah, sama sebenarnya cara kita menanggapinya seperti itu. Untuk hal-hal yang tidak perlu kita tanggapi. Dan untuk hal-hal yang nggak perlu klarifikasi ya nggak perlu kita klarifikasi. Kecuali non sewu itu berdampak hukum ya Pak Bu. Kalau ada hal-hal fitnah yang kemudian berdampak hukum itu perlu diklarifikasi. Karena itu menimbulkan efek yang signifikan seperti itu. Misal Bapak Ibu di fitnah non sewu masuk Islam itu karena dekat sama Pak Ustadz ini begitu ya. Ada tokoh masyarakat di tempat Bapak atau Ibu kan begitu. Nah kemudian istrinya ngelabrak Ibu kan begitu. Anda tuh seperti itu. Kemudian melaporkan. Lah kalau itu berdampak hukum itu harus diklarifikasi. Jadi kalau yang ibaratnya seliringan orang ngomong nggak jelas juntrungannya mah nggak usah ditanggapi seperti itu. Itu kalau di kantor Pak. Tapi kalau kantor lebih ke karena memang kantor itu lebih ke output atau keluaran kerja sehingga hal-hal yang bersifat private atau pribadi itu memang tidak terlalu disenggol Pak kalau di pemerintahan. Cuma ya itu tadi beredar isu-isu nggak enak, omongan nggak jelas kan kayak gitu. Ya sudah abaikan. Sepanjang kalau saya dengar yang mengatakan nggak jelas, maksudnya mulut ke mulut itu juga nggak perlu diklarifikasi lah. Sumbernya kita nggak tahu, gitu Bapak Ibu. Sumbernya kita nggak tahu. Kalau ada omongan sumbernya kita nggak tahu ya udahlah.
biarkan nanti berlalu sendirinya kalau kenyataannya tidak sama. Seperti itu. Jadi itu gambaran Pak, yang kalau teman-teman yang bekerja, saya ada teman mu'alaf yang bekerja di yayasan Kristen. Jadi ketika dia masuk Islam, apakah dia akan dikeluarkan, kan begitu. Nah ternyata tidak Bapak Ibu, tapi dianggap domba yang hilang, mau dituntun lagi begitu. Jadi ini bahaya loh ini, kalau Bapak Ibu yang mu'alaf ini baru, kemudian tidak nambah ilmu, terus kemudian kita ada ketergantungan ekonomi di sebuah instansi yang ternyata tidak berbackground atau tidak berlatar belakang Islam. Ini tantangan berat sebenarnya. Nah ini hal-hal yang memang kita sebagai muslim dan muslimah harus kita rangkul nggih Bapak Ibu, teman-teman kita yang mu'alaf. Karena yang mu'alaf ini ibaratnya bayi Pak, kalau kesenggol sitik gitu bisa nangis, atau kesenggol dikit bisa teriak kan gitu. Jadi teman-teman mu'alaf ini memang perlu menjadi perhatian. Itu kenapa mu'alaf itu punya beberapa privilege ya Pak, hak istimewa ketika mereka masih mu'alaf. Neng kalau mu'alaf ya jangan mu'alaf terus sampai bertahun-tahun jadi merasa mu'alaf terus kan begitu ya. Kita harus belajar lagi ilmunya terus dan tambah dewasa secara keimanan, begitu Pak. Ya. Terima kasih Ustaz, luar biasa. Dan masih terkait dengan apa yang diamanahkan penjenengan tadi, luar biasa Bapak Ibu. Jadi terkait dengan pejabat publik yang kami masuk, usaha kita ini sebagai tim kerja konsultasi dan bantuan hukum serta hak asasi manusia. Betul. Lalu karena itu melalui jabatan yang penjenengan emban selama ini, tentu ada hal-hal yang barangkali menginspirasi atau malah sebaliknya dengan jabatan yang penjenengan emban ini dipakai untuk dalam tanda petik berdakwah. Syiar Islam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, kalau dilihat dari sisi kendala tadi saya sudah cerita. Tapi kalau dilihat dari sisi fungsi, Bapak Ibu sekalian, kita seorang muslim itu kan idealnya, kalau citra idealnya itu melakukan apa yang menjadi tuntunan Rasul kita. Tapi atau nek cara Jawa neng kan gitu, ningsih dan kawan-kawan ini, nengnya ini loh Pak Bu, kita tuh terlalu sering berlindung mencari pembenaran terhadap kesalahan kita sebagai seorang muslim. Ibu bapak kita memang orang yang tidak luput dari salah dan khilaf. Tapi jangan kemudian salah khilaf itu dijadikan kerudung. Jadi apa-apa salah khilaf, oh saya salah khilaf. Nah ini Pak, dalam posisi saya yang saya kebetulan bekerja di ketua tim kerja konsultasi bantuan hukum dan hak asasi manusia di Pemkab Gunung Kidul. Saya melihat beberapa teman muslim ini banyak yang terjerumus ya dengan praktek-praktek yang kurang baik. Saya beri contoh yang sekarang lagi viral itulah adalah judol dan pinjol. Nah, ibu bapak saya berharap, saya berdoa dan saya akan mendoakan rekan-rekan ibu bapak yang jamaah yang ada di sini, baik putra maupun putri, dari yang depan sampai yang di belakang sana, tidak ada satupun yang terjerat judol atau judi online maupun pinjol. Amin ya rabbal alamin. Karena ini dampaknya luar biasa. Kemarin yang baru saja mualaf center bantu kemarin, ada beberapa muslim dan mualaf ya yang terjebak dalam masalah ini. Tentu ini masalah hukum Pak. Kita bicara syiar. Kita syiar itu pakai ilmu yang kita punya.
Kebetulan saya itu backgroundnya hukum Bapak Ibu. Jadi saya mengupayakan diri, mensupport diri sendiri untuk terus mengingat bahwa ilmu yang saya punya itu untuk manfaat, ya, sebesar-besarnya manfaat, terutama untuk syiar Islam. Kalau bisa sebanyak-banyaknya Muslim yang terjerat itu bisa terentaskan, yang punya masalah hukum. Ada juga Muslim yang kemudian punya masalah dengan psikotropika. Jadi di kami ini ada yang namanya MOU dengan lapas Bapak Ibu. Di situ pengguna psikotropika itu KTP-nya tuh Islam Bapak Ibu. Jadi ini tantangannya ketika kita itu mayoritas itu berat rentang kendalinya. Ini Ibu bisa, kalau ibu-ibu gampang ya Pak. Contohnya nanti bapak-bapak saya kasih contoh juga tentang soal rentang kendali. Ibu anak 1 sama anak 7 berat mana? Berat anak 7 apa berat anak 1? Ya, kalau secara coroboden berat anak 7 coroboden ya Bapak Ibu. Neng 7 manut kabeh karo siji sing ora manut. Nah, ternyata lebih berat yang 1. Nah, kalau di Islam saya menganalogikan begitu, ketika ini adalah anak Islam ini banyak jamaahnya, ini kan rentang kendalinya semakin berat. Jangan sampai apa yang sudah di dalam sini ini kemudian malah menjadi contoh negatif di luar seperti itu. Nah, kalau kita bicara yang itu bapak-bapak ini kan pekerja nih, punya staf atau punya anak buah atau punya tim kerja. Kalau punya satu tim Pak, satu tim kerja isinya 3 orang, sama satu tim kerja isinya 35 orang, bapak-bapak ini merasa lebih mudah mana mengendalikan? Pasti yang 3. Semakin banyak jumlahnya, rentang kendalinya semakin berat. Nah, kalau nanti perbandingannya sama-sama anak buah 3 sama anak-anak buah 3, yang 3 ini manut semua, yang 3 itu balelo semua, yang 1 duitnya diselintuti, ada yang 1 barangnya digelapkan, kan begitu. Ada yang satunya lagi malah kesana kesini, nggak ada jualan, malah ngobrol aja, kan begitu. Itu kalau lebih berat lagi. Lah ini anak buah 35 Pak, modelnya beda semua, tambah berat. Jadi artinya kita itu sebagai Muslim harus bergandeng tangan Bapak Ibu ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada masyarakat di luar sana bahwa seorang Muslim dan Muslimah itu bisa menjadi orang-orang yang positif dan kemudian memberikan efek positif dengan lebih luas seperti itu. Itu syiarnya begitu Pak. Karena background kami itu hukum, sehingga kami mencoba bagaimana dengan ilmu yang kami miliki ini bisa menjadi alat syiar keislaman. Di samping ini, kalau orang yang berhadapan dengan hukum ya Bu, itu seumpama dengan pasien yang ada di rumah sakit, ya Bapak Ibu. Jadi posisi tidak baik-baik saja. Jadi semua masalah hukum itu pasti sedang dalam masalah. Nah, sehingga harus dikeluarkan dari masalah. Dan yang kita harus jaga jangan sampai masuk ke dalam masalah lagi. Udah keluar masuk lagi Pak. Ini karakter ya Pak, Bu. Hati-hati. Kalau teman-teman Muslim ini tidak kita edukasi juga dengan cara yang baik, nanti udah keluar dilunasi utangnya, dibantu, udah bisa tempo, setelah itu malah akad lagi, terus pripun kan gitu. Nah ini jangan ya Bapak Ibu, kita diajak untuk bersyukur. Apa yang kita punya itu nikmat kita, itu jatah kita. Kalau kita mau lebih, upayakan dengan cara yang halal. Nah itu yang penting, bagaimana rezeki kita semua itu bisa barokah. Itu gambarannya Pak. Kemudian ada lagi juga kasus perkara yang mungkin ini baru saja putusan, kemudian ini kami banding Pak.
ini tuh malah tokoh Islam Pak yang melakukan. Kemudian karena dulu tokoh, kemudian dituakan menjadi tokoh masyarakat jadinya. Kalau di DIY ini namanya dukuh ya Pak, pemimpin padukuhan ya, jadilah seorang dukuh. Tapi ketika sudah jadi dukuh, ternyata godaan dunia itu paling berat ya. Nah, paling didengar omongannya di pedukuhan tersebut, apa-apa bantuan lewat Pak Dukuh gitu. Akhirnya beliaunya itu nggak kuat mungkin ya imannya, jadi uang diselewengkan Pak. Temuan di mana-mana, kami itu dengan rekan-rekan pemeriksa itu menemukan banyak tindak-tindak kecurangan begitu. Dan ini yang katanya laki-laki itu berat itu harta, tahta, wanita. Nah ini pacarnya banyak di mana-mana, dan itu remagat Pak, remagat. Jangan dikira enggak. Akhirnya caranya ngeragati dengan apa? Uang ini harusnya buat masyarakat, kemudian ditilep. Uang sertifikat ditilep, kan kayak gitu. Nah ketika sudah jadi tokoh masyarakat malah jadi seperti itu. Ini dosanya berat banget Pak. Udah satu muslim, udah tahu aturannya, begitu toh, udah jadi tokoh masyarakat, kok malah dilanggar semuanya. Nah inilah yang saya bilang berat menjaga amanah Bapak Ibu sekalian. Itu yang menjadi syiar kami ketika itu, untuk bisa beliau itu tobat seperti itu. Karena itu sampai di demo masyarakat untuk diminta turun. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang dengan ilmu yang kita miliki, ilmu tuh nggak harus yang dur-dur Bu, Pak. Masa aja loh bikin sop. Yang tadinya orang nggak bisa bikin sop, kemudian bisa bikin sop, itu insya Allah ilmunya itu manfaat, ya betul. Nah, kalau bapak-bapak nggak usah jauh-jauh lah. Kayak kalau bapak-bapak ini benerin alat listrik lah kalau di rumah itu. Misalnya ada listrik yang mati, roll. Mati. Caranya gimana? Kita sampaikan sama orang yang nggak pernah tahu cara membenahi peralatan kelistrikan. Kemudian bapak ajari. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa, terus lampunya yang tadinya mati jadi nyala, terus yang tadinya alat elektronik cuma bisa satu colokan kemudian bisa beberapa, itu manfaatnya udah jariah. Jadi ya nggak usah yang besar-besar, maksud saya dari yang kecil-kecil aja kita kumpulkan semua amal kebaikan. Insya Allah tabungan kita terus bertambah ya Ibu Bapak, nanti di jannah sana kita bisa ketemu begitu. Oke Pak. Terima kasih Ustaz. Dan berikutnya ini aja Pak, udah. Bapak Ibu, mengingat waktu yang membatasi pertemuan kita pada pagi hari ini, yang berikutnya adalah pertanyaan yang terakhir, dan sekaligus nanti Ustaz akan memberikan semacam closing statement Baik, siap. dari pertanyaan yang kami sampaikan. Pertanyaan terakhir Ustaz lagi. Siap. Jadi begini, dengan ilmu yang terjadi alami seperti itu, kemudian tantangan, tentu punya harapan ke depan. Sebelum harapan itu terwujud, kita minta masukan. Kira-kira inspirasi atau tokoh siapa yang menjadi idola dalam tanda petik selain Rasulullah, sehingga menjadi satu perubahan seperti yang kita rasakan saat ini. Itu yang pertama, dan yang terakhir adalah bagaimana harapan ke depan kecenderungan selaku mu'alaf, dan memberikan harapan pula untuk kami yang barangkali Islamnya itu sejak lahir hingga saat ini nursewu ini terus. Nah, sini orang di bermakna ini harapan dia sehingga ini terus dari sini manfaat ini. Baca Quran, ayat terus. Ini saya salah, maaf. Lalu karena itu mohon barangkali ada semacam yang atau yang menjadi motivasi buat kami ada di masa tahun ini, harapan kepada kita kaum muslimin
secara keseluruhan. Dan sekaligus memberikan closing statement untuk acara pagi ini segera kita sudahi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya tuh kalau suruh closing statement tuh selalu ingat almarhum kedua orang tua saya. Jadi kalau kedengaran bahasa penutupan, closing itu saya ingat kematian Bapak Ibu. Baik. Kalau harapan ke depan tentunya secara pribadi saya berharap saya bisa lebih banyak ilmu lagi, belajar lagi, terus menambah tabungan saya ya secara pribadi ini Pak, untuk sanggup saya di akhirat nanti. Secara keluarga saya berharap putri saya yang pertama bisa mengenal Islam dan 3 putri saya bisa mengenal indahnya Islam dan bisa istiqomah dan ke depan juga mendapatkan takdir yang baik ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan suami dan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Ternuhun Bapak Ibu sekalian. Ini harapan ke depan tuh bikin saya agak sedikit baper Pak. Soalnya begini, yang saya lalui itu juga tidak mudah, sudah sampai hari ini. Saya berharap pada akhirnya nanti ketika saya harus menutup mata, itu semua saya lihat indah sebelum saya menutup mata saya yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak jangan puas dengan apa yang kita miliki hari ini dalam hal amalan. Jadi bukan harta ya Bapak Ibu, bukan hal jabatan, bukan hal kecantikan. Kalau ibu-ibu sekarang pengen yang 60 tahun kelihatan 20 tahun. Tadi Bu Liana sebelah saya dikira putri saya Bu. Itu alhamdulillah Bu. Tapi berlomba-lombalah untuk terus menambah amalan kita setiap hari Ibu Bapak. Nggak usah jauh-jauh, ganti hari aja, ganti hari aja. Itu insya Allah nanti sampai pada harinya jenengan semua mendapatkan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Seperti itu. Itu harapan saya ke diri sendiri, keluarga dan rekan-rekan muslim dan muslimah. Kemudian kalau ditanya lagi Pak, siapa tokoh yang selain Rasul ya, yang menjadi inspirasi? Saya tuh sangat mengagumi Umar bin Khattab. Sangat. Apa yang dikagumi dari beliau? Berani Bapak Ibu. Berani. Dan beliau tidak berpikir yang terlalu rumit. Berani, lakukan, selesaikan. Lakukan, selesaikan. Lakukan dan selesaikan. Itu yang saya belajar dari tokoh ini. Dan menjadi orang yang tidak pernah takut ya akan sebuah pilihan, karena pilihan itu adalah keputusan, pasti mengandung konsekuensi. Wong ibu bapak nggak milih aja berkonsekuensi kok, pasti dibilang labil begitu kan, aturan tidak tegas kan begitu. Jadi intinya bapak ibu tidak memilih dalam hal apapun pun tidak lepas dari penilaian. Jadi kalau yang dipakai itu hanya penilaian dunia itu capek. Jadi lebih baik kita punya tuntunan, kita pakai tuntunan kita untuk membuat pilihan seperti itu. Dan kemudian harapan saya juga ke depannya, rekan-rekan muslimah dan muslim yang kami sayangi, untuk kedepannya kita semakin memperbaiki. Allah bilang dan Rasul bilang itu apa? Adab itu mendahului ilmu. Dahulukan adab. Kalau jangan semua pengennya dalam ranah ilmu, setidaknya ilmu adab itu yang pertama kita harus utamakan.
Kepada siapa? Kepada orang tua, kepada suami atau istri, kepada anak-anak. Cara memperlakukan anak, cara memperlakukan pasangan, cara memperlakukan orang tua itu berbeda. Jadi saya berharap Bapak Ibu jemaah sekalian yang masih punya orang tua yang masih hidup, lakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Jangan sekali-kali nek cara Jawa niku metani salahnya orang tua. Itu bukan hak kita sebagai anak, itu haknya Allah. Hak kita adalah memberikan yang terbaik kepada beliau. Hak kita tuh sudah diberikan pada saat kita kecil sampai besar, sudah diberikan. Sekarang kita tuh tinggal kewajiban. Itu Pak yang mungkin saya sangat berharap jangan sampai Bapak Ibu jamaah sekalian yang ada di sini menyia-nyiakan orang tua. Itu nek cara Jawa gelone itu luar biasa. Saya sudah tidak punya ayah dan ibu yang sudah tutup usia di tahun 2022 dan 2024 awal yang lalu, Februari yang lalu. Itu adalah pukulan terberat saya, karena waktu itu kan gini Pak Bu, saya itu Islam kan umur 38 tahun. Saya merasa sebagai seorang anak saya belum bisa memberikan bakti yang optimal pada orang tua. Bapak Ibu makanya kalau masih orang tuanya hidup, tolong jangan disia-siakan. Bok ngomelnya kayak apa, bok muaranya kayak apa, jangan sampai kita berhenti melayani orang tua kita. Insya Allah pintu surga bagian tengah itu menjadi jatah Bapak Ibu sekalian selama Bapak Ibu bisa amanah dengan orang tua. Itu mungkin Pak closing statement saya adalah hormati, sayangi, dan muliakan orang tua kita. Mungkin itu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti nangis saya kalau ngomong orang tua. Mohon beri aplaus tepuk tangan Bapak Ibu untuk terima kasih atas pencerahan ini, motivasi untuk kita semua melalui pengajaran kali ini di Masjid Raya Utara. Semoga di kemudian hari, di waktu dan kesempatan yang lain kita masih dapat melanjutkan kembali. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau, ada satu closing statement untuk kita, bahwa yang pertama, kalau diajarkan hanya pokoknya kembali, mari kita kembali dalam masing-masing. Jangan kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, amalan kita sampai hari ini. Yang pertama. Yang kedua, di mana syahadat, rahasia di balik syahadat beliau ternyata ada merupakan strata yang lebih tinggi dari ilmu yang lain. Dan yang ketiga adalah kita selalu taat, kita selalu sayang, kita selalu manut, kita selalu taat kepada kedua orang tua kita masing-masing. Karena bagaimanapun juga begitu, apa yang telah kita miliki kita rasakan sampai detik hari ini. Ini adalah doa dari kedua orang kita masing-masing. La haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya kami ingin menggali yang lebih jauh di dalam dari Ustaz Desiani Wardani sana, tapi karena keterbatasan waktu ini, maka dari itu sebagaimana seperti yang saya katakan, setelahnya ada tilawahan terpaksa kami cancel kali ini karena ternyata untuk setelah ini saya di sini kami takdir masyarakat Utara akan mengadakan acara untuk persyaratan dari saudara kita yang lain. Barangkali sebuah budaya yang juga pendengar saudara ini kita tidak tahu. Semoga itu juga adalah bagian dari pendengar saudara. Dan terima kasih yang
seterusnya yang segala-galanya tersampaikan kepada Ustaz Kristiana Wardani SMA yang langsung turun dari Bukit Tinggi di Ramadan Kabupaten Jawa Tengah Indonesia yang kita lagi. Dan selanjutnya untuk tim dari kami tim Masyarakat Laku untuk memberikan kesempatan keterangan ini kepada beliau Kiai Haji Mudawari MAU dan Bapak Al-Qadas Haji Samsudin MA. Yang menceritakan magister hukum. Kalau beliau adalah MA-nya Ulul Hadi. Alhamdulillah. Kepada yang kami sebut, tim yang kami maksud, Allah berusaha Francisco. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ini Nabi Jina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sekalipun kita banyak ujian, rintangan dan hambatan, tapi pada pagi hari ini kita bisa menghadiri mau'izatul hasanah yang luar biasa dahsyatnya terkait dengan prosesi masuk Islam yaitu mu'alafnya Bu Hajah Kristiana Wardani SMA. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya sehingga kita semakin mantep menep menjadi seorang muslim dan muslimah haqqa tuqatih selama-lamanya. Amin. Sedikit saya memberi respon kepada Bu Mubalighah tadi, Mubalighah. Kalau kita merujuk Al-An'am 125, "Kama yuridillah ayati yasrah sadrul Islam wa man yurid aylahu yaj'al sadrul dhayikan kharjan ka anama yas'ud bisama." Mohon penjelasan cek di Al-An'am 125. Manakah Allah mengendaki hambanya untuk masuk Islam, maka dibukalah hatinya. Wa man yurid ayudillahu, barang siapa yang Allah kehendaki sesatkan, ya tinggal dhayikan kharjan ka anama yas'ud bisama. Sadru dhayikan kharjan ka anama yas'ud. Seakan-akan beratnya hatinya dan pikirannya ingin naik ke langit, begitu beratnya. Tapi jangan bangga kalau kita sekarang udah Islam, mudah sekali. Kita lihat Saifuddin, siapa dia? Seorang tokoh dosen muslim loh itu. Tapi naudzubillahi min dzalik. Kembali lakum dinukum waliyatin. Nggih, jenenge Saifuddin. Ucahitan ngono itane pun dalam gitu rodo pulau ke sana. Dibuka di internet ada itu. Udahlah, kita hargai mereka. Kita hormati orang saudara kita sebangsa setanah air sekalipun tidak seagama. Kita wajib menghormati, insya Allah. Begitu, ya. Selanjutnya mengingat waktu.
Mas Francisco Susilo, ya. Panjenengan apakah sudah berpikir panjang mau masuk Islam? Sudah. Sudah berpikir panjang? Apa tidak rugi nanti Anda? Apa tidak rugi menurut hemat saya? Saya sudah pernah menjadi penghulu selama 30 tahun lebih. Hampir ada orang 1000 yang saya masukkan Islam. Saya selalu tanya kepada calon mu'alaf itu, opo ngora gelo to Mas? Mbak. Sebab begitu panjenengan nanti masuk Islam, tidak boleh uang prestasi. Apalagi kalau Anda sudah tanda tangan di sini menyatakan Francisco Susilo menyatakan keluar dari agama lama. Kalau tidak ada pernyataan keluar dari agama lama, saya tidak berani mengislamkan orang. Karena saya kena pasal kata Bu Mubalik tadi, mengagamakan orang yang sudah beragama itu pidana. Hampir saja tokoh kita tingkat kabupaten, kalau tidak saya ling-lingi, masuk penjara dia. Mung kita Islam ke uang, ning orang tidak ada pernyataan keluarnya. Berarti mengagamakan orang yang sudah beragama itu pidana yang luar biasa. Mula ngimut ke kalih Profesor Dr. Honoris Causa Pak Ketua Pak Samsudin ini. Memang untuk Pak siapkan pernyataan keluar. Pernyataan keluar dari agama lama, baru kita proses masuk Islam. Oleh karena itu monggo Mas Francisco, ini dibaca sepintas saja, terus ditandatangani ya Mas. Nanti kalau saya dituntut oleh mereka, kok wong wis agama kok dia agama apa? Lah ini loh pernyataannya, dia sudah keluar dari agama lama. Gitu ya Mas. Singkat saja, saya nama ini itu. Ayo. Ini surat pernyataan. Orang sah diwato itu burung Islam kok. Orang sah Bismillah belum Islam Anda. Surat pernyataan keluar. Ayo Ruy. Surat pernyataan keluar. Mati. Gigi. Surat pernyataan keluar. Ini pernyataan memeluk Ayo agama Islam. Rabu. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Terus. Namanya juga. Nama Francisco Susilo, tempat tanggal lahir Klaten 2 Juni 1990. Islamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta. Alamat Terus. pada hari ini Ahad 29 Desember 2024 saya ikrar menyatakan diri keluar dari agama yang saya menyatakan diri. Saya ikrar menyatakan diri keluar dari agama yang saya anut selama ini, Yaitu ialah agama Katolik. Dan selanjutnya saya akan menganut agama Islam dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, menyatakan memeluk agama Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Yang menyatakan keluar. Yang menyatakan keluar nama Anda Francisco Susilo. Sudah monggo ditandatangani. Ini yang mana? Iya, di pernyataan keluar itu. Kena nih Mas, kena. Namanya? Nama udah ada. Udah. Pak saksi. Yang ada namanya jangan. Saksi laki-laki tapi Pak samping.
Mas Francisco Susilo ya. Setelah Anda panjenengan menyatakan keluar dari agama lama Anda, sekarang Anda sudah tidak beragama. Kalau sudah tidak beragama, baru kami berani melangkah. Nek ujuk-ujuk wong sih di agama orang yang pernyataane kok saya maju membimbing Anda, saya kesalahan dari sisi teknis administrasi negara. Koro betul ganggu. Mas Francisco ya. Sekarang Anda sudah tidak beragama. Lalu penjenengan akan masuk agama apa? Islam. Islam. Pun mantap. Sampun. Tidak ragu-ragu. Boten. Boten pencitraan toh. Boten. Mendikaripun Bu Balik tadi ada banyak motivasi begitu. Pas ke menit berapa? 43 karena itu. Satu menit itu. Ada banyak motivasi. Tapi sebenarnya ikhlas ya. Oleh karena itu, selanjutnya saya tanya Anda, bagaimana kondisi badan panjenengan sekarang? Sehat. Ya, pakai itu. Sehat, Pak. Sehat lahir batin ya. Ora sakit toh? Boten. Tidak. Yang maksa sopo ya Mas? Masuk Islam ini? Gak ada yang. Gak ada yang maksa Pak ya. Saksi. Kalau nanti ada yang nuntut saya, jangan saksinya loh ya. Bapak Ibu semuanya, sesuai ketentuan proses persyaratan masuk Islam, maka Mas Francisco Susilo sudah tidak beragama, dengan kata lain dapat diproses untuk masuk Islam ya. Itu mohon Bapak Ibu kesaksiannya, terbeli doanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Francisco Susilo ini benar-benar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, setelahnya nanti benar-benar menjadi seorang musliman hakon ya. Muslimun hakon, kalau musliman hakon gitu monggo Mas Francisco Francisco Susilo ya. Mas Francisco Susilo, 1 menit lagi. Apakah setelah Anda masuk Islam nanti Anda bersedia menanggalkan, menyisihkan semua hal-hal yang berbau agama lama? Sedia. Nggak boleh sekarang udah Islam, di kamar Anda masih ada yang berbau non-Islam, nggak boleh ya, nggak boleh. Anda siap? Siap. Setelah masuk Islam, apapun yang berbau agama lama Anda harus ikhlas meninggalkan ya, begitu. Tetapi tetap menghormat kepada siapapun yang beragama lain, insya Allah ya. Tidak boleh madani ya. Tidak boleh ngelek-elek, tidak boleh. Penjara kita ya, sekarang penjara ya. Di negara Pancasila itu kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati. Moderasi beragama itu apa sih? Moderasi beragama itu pengamalan kita sebagai seorang muslim yang mukmin, tidak boleh keimanan kita di dalam mengamalannya menyakiti orang beragama lain. Itu moderasi. Tidak boleh menjelekkan, menceritai begitu orang gitu ya. Siap? Monggo. Mohon diperhatikan Pak Saksi. Saya akan bimbing Mas Francisco Susilo ya.
Surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Nama Francisco Susilo. mati. Iya lagi. Bahasa lagi. Kita ulang. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Nama Francisco Susilo. Francisco Susilo. Tempat tanggal lahir Klaten 2 Juni 1990. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan karyawan swasta. Alamat pada hari ini Ahad 29 Desember 2024 menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dinyatakan di Prambanan pada hari ini Ahad 29 Desember 2024 yang menyatakan memeluk agama Islam. Francisco Susilo disaksikan Bapak Ludang Prihartono, Bapak Samsudin Hadi Mulyono, Bapak Samsudin Hadi Mulyono. Titik. Kalau sudah Anda titik. Pas gini. Titik. Tanda tangan. Siapa itu namanya? Lagi. Ya terus. Saksi. Namanya kan. Demikian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, prosesi masuk Islam Mas Francisco Susilo ya, mulai detik ini tadi jam 7.39, jam 7.38 tadi 48 Anda sudah menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah. Anda sudah menyatakan masuk Islam didahului surat pernyataan keluar dari agama Islam. Jadi maaf dari agama Katolik. Agama lama apa? Katolik. Anda tidak boleh main-main. Saiki Islam terus esok beragama lain, Anda wan prestasi. Iling-iling oleh karena itu monggo diingat, Anda sudah seorang Muslim. Nanti
sampai di rumah Anda mandi keramas, ya, menghilangkan seluruh warna agama lain kemarin, ya. Tapi sekali lagi tetap harus menghargai orang yang beragama lain, ya. Kados ketika pun balik tadi, innama bu'istu liutalima makarimal akhlak. Islam itu, ya, keras memang dalam memegang teguh asyidda'u wal kufar. Ning tidak boleh melanggar akhlak. Ya, tidak boleh melanggar akhlak. Karena Islam diturunkan untuk menyempurnakan inna bu'istu liutalima makarimal akhlak. Ya, siap Mas? Mas, saya tanya, Tuhan penjenengan siapa sekarang? Allah. Sekali lagi. Allah. Sekali lagi. Allah. Allah. Ayo. Allah. Sekali lagi. Allah. Allah. Nabinya Muhammad. Kitabnya Al-Quran. Al-Quranul Karim. Allah itu bedanya apa dengan agama, dengan Tuhan yang lain tadi? Agamanya bedanya apa? Tuhannya bedanya Allah. Dengan Anda apa Tuhannya bedanya? Bedanya Allah dengan saya, bedanya apa? Yuk. Bedanya Tuhan Allah karo makhluk bedanya apa? Bedanya Allah itu penciptanya makhluk. bagus. Allah pencipta. Kalau makhluk, kalau kita apa? Ciptaan. Ya, setiap ciptanya. Apakah sama mik ini dengan penciptanya? Beda. Beda. Sekali lagi, apakah pencipta mik ini sama dengan yang dicipta? Beda. Beda. Lek awake dhewe iki anake manungsa. Lek Gusti Allah lam yalid walam yulad. Kok iso, Pak? Kok sing digawe karo sing gawe padha-padha anake? Menurut Islam, tidak boleh. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu ya. Itu mudah-mudahan Mas Francisco Susilo selalu dapat daya Allah Subhanahu wa taala. Monggo akhirnya kita memohon kepada Allah dengan membaca kitab sebelum didoani oleh Pak Haji Samsudin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in. Biar Allah memberi barokah dan hidayah. Monggo Pak Haji Samsudin kersa paring doa. Ibu bapak mari kita berangkat hari khas Amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'ahum ya Amin. ya Allah ya Rabbi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin. Ya Allah ya Hakim. Amin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampuni dosa kami semua ya Allah.
ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami yang ada di tempat ini ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saudara kami yang baru saja masuk Islam ya Allah, kuatkan imannya ya Allah, jaga ya Allah dari godaan syaitan ya Allah, agar tetap dalam iman ya Allah sampai akhir hayatnya ya Allah. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa yusrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas jangan tanya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu semuanya, hadirin rahimakumullah, prosesi masuk Islamnya Mas Francisco Susilo. Sekali lagi mudah-mudahan atas hidayah Allah, atas petunjuk Allah dan doa ibu semuanya, Bapak Ibu, Mas Francisco Susilo menjadi muslim sejati selama-lamanya. Amin. Monggo akhirnya kita tutup prosesi masuk Islam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'assalamah ila anal ya qaribah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Francisco, sesuai arahan Pak Ketua, dengan diharap menghadap ke jamaah, akan disalami yang kakung. Oke. Selamat. Tes dan kakak Islamnya ini. Ya. Tak lari kok. KTP. Alhamdulillah. Oh, ya. Kalau